Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Putri Anissa, NIM A241-19033. Pada video kali ini, saya akan membahas soal materi termodinamika. Baiklah, langsung saja. Ini sudah ada terdapat soal nomor 1 yang pertama, yaitu pada gambar di bawah ini merupakan diagram PV untuk proses siklus tertutup ABCA yang dialami oleh 1 mol gas ideal diatomik. Molekul gas diatomik tersebut dimodelkan sebagai dua titik massa yang menempel pada kedua ujung tongkat tanpa massa. Jadi, kita bisa lihat seperti ini. Nah, selanjutnya, kurva AB adalah proses isotermis. Nah, jadi yang ini AB, proses isotermis. Dengan TA sama dengan 500 Kelvin. Sementara kurva BC adalah untuk proses isobaris. Jadi BC adalah proses isobaris. Dari kurva CA, ya ini CA, adalah proses isohoris. Diketahui volume gas di titik A adalah VA sama dengan 1L dan di titik B adalah VB sama dengan 4L. Besar konstanta gas ideal adalah R sama dengan 8,31 Joule per mol Kelvin. Nah, yang ditanya adalah A, tekanan di titik B, ini PB ya. Dan bagian B, usaha total yang telah dilakukan dalam satu siklus penuh ABCA. Dan C, perubahan entropi SC ke SB. Oke, ini langsung kita sudah sesuaikan dengan gambar grafiknya. Nah, untuk bagian A, kita gunakan rumus PV sama dengan nRT. Nah, jadi kita langsung masukkan saja PV, V-nya ini V yang A, 1 liter, kemudian N-nya ini dari mana? 1 mol dari soal. Terus R dikali dengan T, T-nya 500 dari soal. Setelah itu langsung kita operasikan. PA sama dengan 500 R. Nah, untuk mengetahui PB-nya, kan ditanya tekanan di titik B. Jadi kita gunakan persamaan PA, PA sama dengan PB, VB. Langsung masukkan 500 R dikali 1 sama dengan PB dikali 4. 4 dari mana? 4 dari ini, dari soal. Selanjutnya dihasilkan PB sama dengan 125 R. Nah, bagian B. Usaha total yang telah dilakukan dalam satu siklus penuh ABCA. Nah, jadi ini usaha yang dilakukan W sama dengan WAB ditambah WBC ditambah WCA. Nah, karena di sini WCA itu adalah proses isohorik, maka usaha yang dilakukan adalah 0. Jadi kita tidak perlu mencari WCA. Jadi langsung saja kita mencari WAB. WAB sama dengan nRT ln V2 per V1. Kita masukkan kembali nilainya 1 dikali R dikali 500 ln 4/1. Diperoleh 500 ln 2. Nah, dari mana rumus ini kita dapatkan? Dari sini. W sama dengan integral PDV. Nah, di mana P itu sama dengan nRT per V. Jadi diperoleh nRT integral dari V1 sampai V2 dV per V. Sehingga nRT dikali ln V2 per V1. Selanjutnya kita mencari WBC. Nah, dengan menggunakan rumus yang sama seperti yang sebelumnya, kita gunakan integral PDV sama dengan P integral dari V1 sampai V2 dV diperoleh P dikali VC dikurang VB. Nah, sama dengan ini.
125R dikali 1 kurang 4. Jadi 3. Nah, dikali sama dengan negatif 375R. Nah, sehingga hasil akhir dari W total sama dengan 500R ln 2 dikurang 375R. Atau R-nya bisa kita keluarkan. Lanjut bagian C, perubahan entropi SC sampai SB. Nah, kita menggunakan rumus DS sama dengan dq per T, di mana dq ini adalah perubahan kalor. Nah, seperti yang dikatakan soal tadi, B ke C itu adalah proses isobarik. Sehingga rumusnya du sama dengan dq dikurang P dV sama dengan dq itu dq sama dengan du ditambah PdV. Nah, untuk du pada proses isobarik, jadi dia kita 5/2 nRT nR dt ya dt. Sehingga diperoleh dq sama dengan 7/2 nR dt. Nah, kita lanjut. Langsung kita integralkan ds dari sini. Integral dari SB ke SC, ds sama dengan, kita masukkan nilai dari dq. 7/2 integral TB sampai TC, 7/2 nR dt per T. Nah, kita masukkan sama dengan 7/2 nRT ln TC per TB. Nah, untuk mencari TC dan TB-nya ini kita gunakan rumus PV per T. Nah, PV sama dengan P PC per TB per TC. Jadi, kita langsung masukkan nilai-nilai yang ada sehingga diperoleh TC-nya 125 derajat Kelvin. Nah, setelah itu kita langsung masukkan nilai TC dan TB-nya. TB tadi diperoleh 500 dan TC-nya 125. Sehingga diperoleh negatif 7R ln 2. Selanjutnya kita ke nomor 2. Gas sebanyak N mol dan bersuhu T Kelvin disimpan dalam sebuah silinder yang berdiri tegak. Tutup silinder berupa piston bermassa M kg dan luas penampang S M kuadrat, dapat bergerak bebas. Mula-mula piston diam dan tinggi kolom udara H meter. Kemudian piston ditekan sedikit ke bawah sedalam Y meter. Kemudian dilepas sehingga berosilasi dengan frekuensi F. Jika suhu gas tetap, gas berperilaku sebagai pegas. Sama pegas dengan konstanta K dan 1/H kurang Y sama dengan 1/H dikali 1 ditambah Y per H. Suhu gas sama dengan, jadi yang ditanya adalah suhu gas. Langsung kita gunakan persamaan PV sama dengan nRT. Nah, T sendiri kita turunkan sama dengan PV per nR. Kita ketahui P itu, tekanan itu adalah F per A. F itu K dikali delta X. A itu adalah S, sehingga diperoleh KH per S. Nah, untuk P sendiri itu adalah A kali H, di mana sama dengan A itu boleh jadi S dikali H, sehingga diperoleh suhu sama dengan KH per S dikali, jadi kita substitusi V-nya ke persamaan T. Jadi setelah disubstitusi KH dari sini, KH di sini, SH. SH per
NR dari sini. Sehingga diperoleh KH kuadrat per NR. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Gas ideal monoatomik sebanyak N mol menjalani proses termodinamika dalam wadah yang volumenya tetap B meter pangkat 3. Dalam proses tersebut, gas mengalami perubahan tekanan sebesar A Pascal. Perubahan energi dalam gas sebesar, nah, jadi ini dia gas monoatomik. Nah, kemudian dia itu volume tetap. Nah, kalau dia volumenya tetap, berarti dia proses isohoris. Nah, delta P atau perubahan tekanan, nah, dia kita rumuskan P2 dikurang P1 sama dengan A Pascal. Nah, yang ditanya perubahan energi dalam gas. Jadi, untuk gas monoatomik kita gunakan persamaan delta U sama dengan 3/2 NR delta T. Nah, selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. Nah, jadi delta T ini kita uraikan terlebih dahulu. Delta T itu T2 kurang T1. Karena ini gas ideal, maka berlaku PV sama dengan nRT. Jadi, tinggal kita masukkan nRT di sini kita pisahkan nRT T2 dikurang nRT1. Sehingga, nah, karena nRT ini adalah PV, jadi kita ganti saja 3/2 P2V2 dikurang P1V1. Nah, karena di soal sudah diketahui V1 dan V2 itu B, jadi kita tinggal masukkan nilainya. 3/2 dikali P2 dikali B dikurang P1 kali B. Sehingga delta U sama dengan 3/2 kali B dalam kurung P2 dikurang P1. Nah, kita ketahui pada soal perubahan tekanan P2 kurang P1 itu A. Jadi tinggal kita masukkan lagi nilainya 3/2 B kali A. Sehingga jawabannya bisa 3/2 AB. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, gas ideal diatomik sebanyak N mol mengalami proses termodinamika pada tekanan tetap B Pascal dari keadaan 1 ke keadaan 2 dengan volume V1 A meter kubik dan V2 sama dengan 4 V1. Dalam proses tersebut gas menyerap kalor sebesar, jadi dia tanya delta Q. Karena ini gas diatomik, jadi kita gunakan lima per 2 NR ini delta T. Nah, kita gunakan hukum 1 termodinamika. Ini sudah diketahui di soal. Nah, kita tinggal masukkan nilainya. 5/2 kali NR delta T ditambah, karena ini gas ideal, jadi kita masukkan, bisa kita ganti ini jadi nRT. Karena ini delta V, jadi kita ganti delta T. Lanjut, sehingga diperoleh 7/2 NR delta T. Nah, delta T kita jabarkan menjadi 7/2 NR dikali T2 kurang T1. Sehingga kita bisa pisahkan lagi ke dalam masing-masing nRT 2 dikurang nRT1. Nah, karena nRT ini adalah PV, jadi kita pindahkan ke PV2 dan PV1. Sehingga jadi 7/2 dikali P2V2 dikurang P1V1. Di soal telah diketahui P1 dan P2 adalah B.
Jadi kita tinggal substitusi B. 7/2 dikali B, V2 dikurang B kali V1. Sehingga kita dapat delta Q sama dengan 7/2 kali B dikali V2 kurang V1. Nah, kita sudah tahu bahwa V2 kurang V1 ialah 3A meter kubik. Jadi tinggal kita masukkan 7/2 dikali B kali 3A. Sehingga diperoleh 10,5 AB. Soal terakhir, yaitu suatu bejana kokoh yang berisi gas ideal dikocok berulang-ulang. Manakah pernyataan yang benar tentang keadaan gas tersebut setelah dikocok? Nah, untuk menjawab soal ini kita harus menganalisis. Nah, gas dikocok sama dengan dia itu memiliki gerakan gas partikel yang cepat. Nah, cepat. Karena dia gerakannya semakin cepat, maka kecepatannya bertambah. Nah, kalau kecepatannya bertambah, maka energi kinetiknya juga bertambah. Nah, rumus dari energi kinetik itu 3/2 kali K kali T. Nah, di sini ada T. Otomatis suhunya juga bertambah. Kalau suhu bertambah, maka tekanan pun juga akan bertambah. Nah, kalau tekanan bertambah, otomatis volumenya akan berkurang. Nah, namun kita analisis kembali di soal bejana kokoh. Nah, bejana kokoh ini kita bisa asumsikan bahwa bejana itu terisolasi, sehingga volumenya itu di dalam tidak akan berubah atau konstan. Setelah itu, kita lihat pada optionnya. Yang A, temperatur gas bertambah meskipun energi dalamnya tetap. Nah, ini salah. Jadi, energi dalamnya ini bergantung pada suhu. Nah, kita lihat di kiri di sini. Jadi, kalau energi dalam itu bergantung pada suhu. Selanjutnya, bagian C, energi dalam gas berkurang karena sebagian berubah menjadi kalor, itu juga salah. Selanjutnya bagian D, gas melakukan usaha sebesar penambahan energi dalamnya. Nah, karena dia terisolasi, dia bejana kokoh terisolasi, maka W sama dengan 0. Nah, yang bagian E, temperatur gas bertambah sebanding dengan penambahan bejana kelajuan molekul gas. Nah, ini dapat kita tuliskan dengan V. Jadi, kelajuan molekul gas itu sebanding dengan akar T. Nah, akar T ini itu T kuadrat sebanding dengan V. Nah, banyak orang yang keliru, namun kita kembali ke rumus yang ada. V sama dengan akar 3 kT per M. Sehingga ini salah. Nah, jadi yang betul adalah temperatur gas bertambah tanpa gas melakukan usaha. Ya, itulah tadi pembahasan soal tentang materi termodinamika. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.